Apel, Dr. Liu, ada apa ini? Siapa yang membiarkannya masuk? Di mana para penjaga keamanan? Direktur Ding, tolong jangan gelisah dulu. Aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa obatku memang bisa menyembuhkan penyakit. Anak muda, apakah kamu tahu apa artinya meresepkan obat yang tepat untuk penyakit? Kamu bahkan tidak mengerti kondisi pasien, namun kamu mengklaim bisa menyembuhkan penyakitnya. Apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu mencoba menipu saya. Direktur Ding, aku benar-benar tidak berbohong. Obatku ini bisa mengobati 99% penyakit di pasaran. Dijamin tidak ada efek samping. Sungguh lelucon. Saya tumbuh besar di keluarga produsen farmasi, dan saya belum pernah mendengar obat apapun yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Alasan Anda untuk menipu orang, bahkan tidak bagus. Kakak, tentang sindrom pembekuan, aku juga sudah belajar sedikit tentang itu. Aku juga tahu itu. Ini adalah penyakit yang sangat sulit diobati. Penyakit yang juga menghambat gerakan. Melihat kondisimu, mungkin sudah stadium akhir. Kenapa kamu tidak mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakitku? Asalkan kamu meminum ini, aku jamin sebentar lagi, kamu akan bisa berdiri. Tidak masuk akal. Saya sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan saya belum pernah mendengar apapun di mana meminum satu jenis obat bisa menyembuhkan sindrom pembekuan. Anak muda, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu telah memberi pasien harapan, tetapi kamu tidak bisa mewujudkannya. Kamu tahu seberapa sakitnya pasien. Sebaiknya kamu menghilang dari pandanganku segera. Paman, tolong jangan gelisah. Saya ingin mencobanya. Xiaobo, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang penipu. Paman, penyakitku sudah stadium akhir. Kita mungkin juga mencoba mengobati kuda mati. Jika itu tidak menyembuhkanku, saya hanya akan pergi lebih cepat. Dan kemudian, saya tidak perlu menderita lagi. Xiaobo kamu, Direktur Ding. Kamu sama sekali tidak boleh percaya padanya. Kita semua tahu, dia hanyalah seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan obat? Benar Direktur Ding, pecundang tidak berguna ini. Belum belajar kedokteran, belum kuliah, dan adalah seorang pemulung. Direktur Ding, kamu tidak bisa bertaruh dengan nyawa keponakan ME sebagai lelukon. Kakak, jika kamu tidak berani meminumnya, aku bisa meminumnya bersamamu. Tidak apa-apa, saya akan mencobanya. Baiklah, ayo. Ayo. Obat ini tidak mungkin benar-benar manjurkan. Tidak mungkin. Saya jamin dengan integritas profesional saya, itu sama sekali tidak akan ada efeknya. Xiaobo. Paman. Tanganku. Tanganku bisa bergerak, Paman. Ayo. Ayo bangun. Kakiku. Xiaobo. Ayo. Paman. Paman saya berdiri. Dari mana pecundang tidak berguna ini mendapatkan obat mujarab seperti itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada obat seperti itu di dunia ini. Ini benar-benar sembuh. Bibi, sekarang Bibi bisa percaya bahwa aku bisa menyembuhkan penyakit Paman Ye kan? Saya tidak percaya. Satu obat hanya bisa menyembuhkan satu penyakit. Kamu hanya beruntung dengan sindrom pembekuan untuk menyembuhkan penyakit jantung. Operasi diperlukan. Ini, Dr. Liu. Kalau tidak, biarkan dia mencoba dulu. Tidak. Jika kamu menyembuhkan penyakit jantungnya, lalu apa yang akan saya dapatkan? Tidak. Obat ini pasti palsu. Hanya dengan yang palsu saya bisa. Dr. Liu, apa yang kamu katakan? Jadi kamu mencegah obat yang bagus masuk ke rumah sakit karena kamu takut tidak menghasilkan uang. Kamu, prinsip hatimu sebagai dokter yang berbelas kasih. Kemana perginya? Tidak, bukan itu maksud saya. Direktur Ding, tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun operasi berikutnya menghasilkan 50 juta pendapatan dengan obat bagus ini, di mana keuntungan seperti itu bisa didapat. Selalu ada rumor di rumah sakit tentang kamu menerima amplop marah. Awalnya saya tidak percaya. Sekarang tampaknya kamu harus menjalani sebuah investigasi menyeluruh. Yiran, ayo kita sembuhkan ayahmu. Yuanda ayah Yiran. Pak Tua Ye, kau akhirnya bangun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Jantungku tidak sakit lagi. Ayo. Ayah, Napas saya juga lancar sekarang. obat ini benar-benar mujarab. Ini sangat ajaib. Pemulung sialan ini. Keberuntungan macam apa yang dia dapatkan?
Dia benar-benar berhasil menyelamatkannya. Lin Yu, kamu tunggu saja aku. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Halo Tuan Lin. Saya dari grup VP Pharmaceutical. Mei Jingxue. Saya ingin membahas kolaborasi dengan Anda. Bolehkah? Fei Bai Pharmaceutical. Perusahaan farmasi nomor 1 di negara ini. Benar sekali. Kami ingin berkolaborasi dalam memproduksi sejenis obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Baiklah. Namun aku sedang tidak bisa sekarang. Dimengerti. Kalau begitu saya akan menunggu telepon Anda Tuan Lin. Yiran, ada apa ini? Bagaimana saya tiba-tiba menjadi lebih baik? Ayah, itu adalah kakak Xiaoyo yang menemukan obat ajaib ini untukmu. Itu menyembuhkanmu. Begitukah? Lin Yu, saya sangat berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih Paman. Selama penyakit Paman sembuh. Bibi, apakah aku sekarang punya kualifikasi untuk menjadi pacar Yiran? Kalian bisa menjadi pacar. Tapi untuk menikahi Yiran kami, kau masih perlu bekerja keras? Ini bekerja keras. Sampai sejauh mana aku harus bekerja keras? Lihat, pertama kau harus punya mobil kan? Dan rumah kan? Ibu, dan tabungan kan? Kau tidak bisa berharap Yiran kami masih tinggal bersamamu di tempat sampah itu kan? Aku ingin tahu, apakah sebuah mobil sport senilai 80 juta sudah cukup? Dan sebuah villa di Cloud Top Villa yang bisa aku miliki dalam beberapa hari. Cukup. Aku sudah tahu. Saat aku melihatmu, aku merasa kau adalah individu yang menjanjikan. Menyerahkan Yiran kepadamu, aku bisa tenang. Kalian semua dari Hua Guo. Inuka Ichiro. Benar-benar sangat menarik. Untuk benar-benar berfantasi tentang menyembuhkan semua penyakit. Gombo. Astaga. Dawei. Sebagai perusahaan farmasi, berfantasi tentang memberantas semua penyakit. Ini, bagaimana Anda masih bisa menghasilkan uang? Bagaimana Anda bisa menjadi ketua? Permintaan maaf saya yang tulus. Pikiran ketua kami tidak pernah sepenuhnya waras. Dewan Direksi sedang bersiap untuk mencopotnya. Gombo, tidakkah kau lihat aku sedang membahas bisnis? Keluar. Anda hampir lengser. Bagaimana Anda masih bisa begitu sombong? Saya juga di sini untuk membahas bisnis. Lihat, ini Tuan Dawi, seorang pemegang saham Yamamoto Pharmaceuticals. Tuan Inukai Ichiro. Mereka adalah kelas dunia, perusahaan farmasi. Mereka datang hari ini, khusus untuk membahas akuisisi. Akuisisi, mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tentu saja kau tidak akan tahu. Selama bertahun-tahun grup ini, di bawah manajemen Anda yang berpikiran tunggal, telah melihat keuntungan anjlok. Tuan Dawei akan lebih baik untuk menjual kepada Yamamoto Pharmaceuticals. Mungkin saat itu, keuntungan bahkan bisa naik. Ngomong-ngomong untuk masalah ini, saya berusaha keras. Tuan Inukai Ichiro bahkan menjual ramuan yang telah menumpuk di gudang kami selama bertahun-tahun. Kepada Tuan Dawei, itulah mengapa mereka bersedia mengakuisisi kami. Apa? Anda menjual semua ramuan yang tersimpan. Itu adalah milik Wagul, ramuan paling mahal. Harta paling berharga kelompok itu. Harta karun. Harta karun apa? Hanya setumpuk gulma tak berguna. Lagi pula zaman apa ini? Siapa yang masih mempraktikkan pengobatan tradisional Tiongkok? Menyimpan akar pohon dan gulma itu membutuhkan pengeluaran sejumlah besar uang setiap tahun untuk memeliharanya. Sungguh sia-sia. Lebih baik menjualnya. Di Hua Guo Anda tak ada lagi yang praktik pengobatan Tiongkok. Lebih baik menjualnya kepada kami. Bagaimanapun, garis keturunan sejati pengobatan tradisional Tiongkok ada pada kami bangsawan. Betapa sombongnya. Kau pikir hanya karena kau belajar sedikit aspek-aspek dangkal pengobatan tradisional Tiongkok, kau bisa mengaku sebagai garis keturunan sejati pengobatan tradisional Tiongkok. Bukankah begitu? Para pemuda di Hua Guo Anda semuanya sibuk belajar pengobatan barat dan mencari uang. Tak ada yang belajar pengobatan Tiongkok. Sedangkan hanya kami bangsawan tidak menyisakan upaya untuk menguasai perusahaan obat Tiongkok. Untuk perusahaan obat Tiongkok yang hebat ini memberikan kontribusi yang tak terhapuskan. Bukankah ini cukup untuk membuktikan ortodoksi pengobatan Tiongkok adalah bangsawan kami? Orang-orang WA Nation yang berpikiran sempit, para master sejati tersembunyi di antara rakyat biasa. Metode penggunaan obat semuanya selalu berubah, yin yang dan 5 elemen. Berpikir kau sudah belajar sedikit pengobatan Tiongkok, lalu mengaku sebagai pewaris ortodoks pengobatan Tiongkok. Yamamoto Pharmaceutical mencakup semua paten dunia untuk penyakit sulit dan rumit.
Apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan bangsawa? Hanya dengan ini. Hanya satu cabang. Itu bisa menyaingi semua perusahaan farmasi Anda. Kalian orang gua. Benar-benar, semakin suka menyombongkan diri. Mengambil sebotol tinta apapun. Dan mengklaimnya bisa menyembuhkan semua penyakit. Mengapa Anda tidak mengatakan, meminum ramuan ini bisa memberikan awet muda dan keabadian? Ya ampun, bagaimana mungkin ada di dunia ini obat yang menyembuhkan semua penyakit? Hanya karena sebelumnya tidak ada. Bukan berarti di masa depan tidak akan ada. Obat Guagu bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Ketua baik, bagaimana Anda bisa untuk mempertahankan posisi Anda sekarang? Bahkan bekerja sama dengan penjual obat palsu ini. Obat Tuan Lin, kami sudah menguji. Dan itu memang dapat mengobati semua penyakit umum. Begitu Kak? Jadi jika saya meminum obat ini, telapak tangan saya yang telah terputus selama bertahun-tahun bisa tumbuh kembali. Ini, regenerasi anggota tubuh belum mungkin. Saya ingat di gua Anda. Ada pepatah lama yang mengatakan, membengkakkan wajah agar terlihat gemuk. Bukankah itu hanya regenerasi anggota tubuh? Apa susahnya itu? Telapak tangan saya ini telah terputus selama bertahun-tahun. Saya telah mencari begitu banyak dokter terkenal di seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Anda orang gua. Anda bilang Anda bisa menyembuhkannya. Lalu, bagaimana jika aku menyembuhkannya? Baiklah, jika Anda menyembuhkannya, maka saya akan berlutut dan memanggil Anda ayam. Aku tidak mau. Anak biadab sepertimu. Jika aku menyembuhkannya, maka kau bawa orang ini dan keluar dari Guagu. Anda, baiklah. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan tangan saya akan memastikan Anda masuk berita. Penyebab kematiannya adalah bunuh diri dengan luka tembak di punggung. Tuan Lin, apakah Anda yakin? Kalian semua tunggu saja. Aku akan mengambil obatnya. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin obat yang bisa mengobati regenerasi anggota tubuh. Diterima. Pengambilan berhasil. Limsi, harga tukar 20.000 poin sumber daya. Setelah dikonsumsi, ia dapat secara otomatis meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Ketika digabungkan dengan ramuan penyembuh universal, efeknya bahkan lebih baik. Sepertinya memang seperti yang kupikirkan. Di masa depan, bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pun bisa diobati. Lalu apa artinya regenerasi anggota tubuh yang terputus? Berikan saja padaku. Tukarkan saja ini untukku. Kombinasi antara obat tablet dan obat cair. Di dunia ini, tidak akan ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi ini yang kau bilang bisa meregenerasi anggota tubuh yang putus. Tepat sekali. Jika diminum dengan ramuanku, itu bisa langsung berefek. Apa kau mempermainkan kami? Ini jelas hanya afrodisiak biasa. Ini persis seperti yang biasa ku minum. Seperti yang diharapkan dari orang bangsawan, sangat akrab dengan afrodisiak. Apa kau mencari mati? Beraninya kau menawarkan obat seperti itu padaku? Tuan Dawei, mohon jangan gelisah. Tuan Lin, bukankah Anda menyatakan bahwa Anda memiliki obat untuk anggota tubuh yang putus? Ini dia. Obat ini, jika bisa meregenerasi anggota tubuh yang putus, aku akan segera melakukan sepuku. Kau benar-benar membawa terlalu banyak. Bagi kami orang gua, aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segera berlutut di hadapan Tuan Dawei dan meminta maaf. Jika tidak, kau akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Orang gua, kau akan membayar untuk kelancanganmu dan dihukum. Jika kau tidak percaya padaku, minumlah satu pil dengan ramuan ini, dan kau akan tahu. Brengsek. Tuan Dawei memiliki status yang mulia. Bagaimana mungkin dia mengonsumsi jenis obatmu yang tidak jelas asalnya? Memang benar, obatmu jelas terlihat meragukan. Jika Tuan Dawei mengalami masalah setelah meminumnya, kami akan menjadi aib bagi seluruh komunitas medis. Pada saat itu, ekonomi Huaguo juga akan terpengaruh. Bisakah kau menanggung tanggung jawab sebesar itu? Karena kau sangat penakut, maka pulanglah segera. Baiklah, aku akan meminumnya dan mendemonstrasikannya. Jika telapak tanganku tidak tumbuh kembali, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Tuan Dawei, Anda tidak boleh meminumnya. Kau pembawa sial. Jika Tuan Dawei mengalami masalah setelah meminumnya, kau akan menjadi pendosa bagi seluruh Huaguo. Jangan mencoba melabeliku.
Pengkhianat. Kau lebih memenuhi syarat daripada aku. Kau. Tanganku. Aku tidak merasakan apa-apa. Obatmu palsu. Tuan Lin, Apa yang terburu-buru? Bahkan jika itu adalah obat pencahat, itu masih membutuhkan waktu untuk berefek. Ya ampun. Tanganku sudah tumbuh kembali. berhasil. Obat Tuan Lin memang efektif. Ini tidak mungkin. Apel. Tuan Lin. Terima kasih banyak. Aku merasa tanganku sudah sembuh total. Tubuhku terasa 10 tahun lebih muda. Dan beberapa penyakit lama sudah hilang. Dokter Hua Gua benar-benar ajaib. Baguslah kau tahu. Sekarang kau bisa membawa orang ini dan pergi. Obat ini hanyalah obat baru. Kami akan mengakuisisi grup farmasi Fei Bai. Obat ini akan segera menjadi milik kami. Bodoh. Dengan Tuan Lin di sini, beraninya kau menyebut akuisisi? Kebangkitan grup Fei Bai sudah dekat. Bagaimana mungkin mereka setuju untuk diakuisisi? Tuan Lin, Yamamoto Pharmaceutical kami bersedia menawarkan 50 miliar untuk membeli formula obat ini. Bagaimana menurutmu? 50 miliar hanya untuk sebuah formula. Ini adalah sesuatu dari Huaguo kami. Tidak untuk dijual. Namun untuk 50 miliar, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan bangsa Wamo hak distribusi. Hua Guo yang serakah. Apa kau gila uang? 50 miliar hanya untuk hak distribusi. Apakah menurut Anda Yamamoto Pharmaceutical kami semuanya bodoh? Diam. Ya. Dengan obat ajaib ini, semua orang di dunia akan membutuhkannya. Saat itu, jangankan 50 miliar, bahkan 100 miliar bisa didapatkan kembali. Ya. Tuan Dawei benar. Namun jika Tuan Inuka Ichiro berpikir itu tidak cocok, maka mari kita jadikan 60 miliar. Apa kau? Kau menaikkan harga di tempat. Ini keterlaluan. 70 miliar. Kau terang-terangan merampok kami. 80 miliar. Sama sekali tidak. Bodoh. Tuan Lin. 80 miliar saja. Idiot ini. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari grup Yamamoto kami. Tuan Dawei, mengingat aku sudah bekerja untuk Yamamoto Pharmaceutical selama puluhan tahun. Jangan tinggalkan aku. Pergi sana. Kau idiot. Hanya karena satu kalimat darimu, kau telah menyebabkan Yamamoto Pharmaceutical kami biaya tambahan 30 miliar. Jika bukan karena kontribusimu di masa lalu, kalau tidak, itu tidak akan sesederhana dipecat. Anda jangan harap bisa melihat matahari besok. Tuan Lin, tolong lihat. Kapan kita bisa membahas kontrak distribusinya? Untuk masalah sekecil ini, kau bisa mendiskusikannya dengan Nona Bai. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dan formulanya. Tidak. Tuan Dawei dibawa oleh saya. Meskipun kita membahas kerjasama, kontraknya harus ditandatangani dengan saya. Gong Bao, masalah Anda yang ingin menjual grup. Akan kubahas ini dengan Anda nanti. Sekarang segera bawa orang bangsa Wei ini keluar. Kami punya hal yang perlu dibahas. Di bawah manajemen Anda grup ini hampir bangkrut. Saya ingin menjualnya. Itu cara terbaik. Dewan direksi, tidak ada yang akan tidak setujukan. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Lin tentang kemitraan. Dengan dua obat ini, apakah menurut Anda perusahaan kami masih akan bangkrut? Tuan Lin, sesuatu terjadi di lokasi konstruksi. Nona Bai, aku ada urusan lain yang harus diurus. Sisanya kuserahkan padamu. Ketua Lin, Lokasi konstruksi. Manajer Sun, apa yang terjadi? Mengapa pekerjaan berhenti? Sun Kang-yu. Ketua Lin, sebidang tanah kita ini, bukankah seharusnya untuk membangun pabrik baru untuk baterai super? Para penjual minyak itu, setelah mendengar berita ini, justru bekerja sama dan berhenti menjual bensin kepada kita. Ini, sekarang semua kendaraan konstruksi di lokasi telah mogok. Mereka sama sekali tidak bisa bekerja. Para penjual bensin, mengapa? Bukankah ini karena baterai super kita setelah dipasokkan kendaraan energi baru, maka mobil bertenaga bahan bakar tidak akan laku. Bahan bakar mereka secara alami tidak akan diinginkan. Jadi orang-orang ini, mereka sengaja membuat masalah, mencoba mencegah kita untuk memproduksi ini. Baterai super sama sekali. Untuk benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Ini hanya persaingan bisnis. Bagaimana bisa itu? Metode tercela. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Anda pasti Tuan Lin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Presiden Asosiasi Aliansi Minyak Bumi, Tang Liang Chai. Ini Pangeran Kerajaan Shah, Tuan Abdullah.
Asosiasi Perminyakan, Pangeran Kerajaan Syah. Abdullah Pangeran Kerajaan Syah. Jadi itu kau. Larang SPB, menjual bensin ke saya. Benar sekali. Setelah baterai super Anda keluar, itu akan memengaruhi bisnis kami. Menyebabkan terpengaruh. Tang Lian Kai, Presiden Asosiasi Aliansi Minyak Bumi. Membuat uang saku saya berkurang beberapa ratus juta. Menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Tuan Lin, seperti kata pepatah, memutus jalur keuangan seseorang sama dengan membunuh orang tua mereka. Dengan membantu kendaraan energi baru berkembang, Anda menentang industri minyak bumi kami. Kami tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Sungguh tidak ada pilihan. Kau membuatnya terdengar seolah-olah kalian adalah korban. Anda, ini persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat. Apakah Anda punya bukti? Kami kebetulan menemukan bahwa pom bensin itu memiliki masalah dengan kualitas bahan bakar mereka. Kami juga melakukan ini untuk memastikan kualitas produk, hanya menangguhkan penjualan sementara. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar akan menggunakan metode rendahan seperti itu untuk menghentikan pembangunan pabrik baterai superku? Tuan Lin benar-benar terus terang. Kalau begitu saya akan bicara terus terang. Asosiasi Aliansi Minyak Bumi kami dan keluarga Kerajaan Syah ingin membeli dari Tuan Lin paten untuk baterai super dan hak produksinya. Jadi kau melihat bahwa baterai superku bisa menghasilkan uang dan ingin bagian dari keuntungan itu. Aku sudah memilih kemitraan eksklusif dengan grup Jidian. Jika kau punya urusan, bicaralah dengan mereka. Grup Jidian, hak apa yang mereka miliki untuk bermitra dengan kami? Grup Jidian adalah perusahaan besar di Huaguo kami. Tetapi di mata kami, itu masih hanya seorang anak kecil. Itu tidak pantas berbagi dengan kami. Pasar untuk baterai super ini. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, kami ingin menandatangani ulang dengan Tuan Lin. Adapun grup Jidian, mereka bisa menyingkir saja. Tuan Lin, grup Jidian kami sangat optimis terhadap Anda. Aku sudah memilih untuk bermitra dengan grup Jidian. Jika aku bermitra denganmu, itu dianggap pengkhianatan dariku. Menyerah saja pada ide itu. Kalian orang Huaguo suka sekali bersikap sok di hadapan uang. Integritas apa yang ada? Jika Anda bersikeras, maka itu hanya karena uang yang ditawarkan tidak cukup. Tuan Abdullah benar. Merevisi perjanjian kerjasama bisnis sangat normal. Jika keuntungan yang ditawarkan cukup, perjanjian apapun bisa ditandatangani ulang. Anda khawatir denda kontrakan? Jangan khawatir tentang itu. Saya punya banyak uang saku. Saya akan menanggung denda pelanggaran kontrak ini. Dan saya juga bisa memberimu. Dibandingkan dengan grup Jidian, biaya penandatanganan 10 kali lebih tinggi. Bagaimana menurutmu, Tuan Lin? Anda sama sekali tidak tahu seberapa besar pasarnya. Grup Jidian yang kecil ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola proyek sebesar itu. Tapi kami bisa mempromosikan baterai super ke seluruh dunia. Kekuatan kami, Anda juga sudah melihatnya. Hanya dengan satu kata dari saya, Anda tidak akan bisa memulai operasi. Jadi bermitra dengan kami adalah pilihan paling bijak Anda. Baiklah, benar-benar seorang kapitalis dengan pengaruh yang begitu luas. Anda terlalu memuji, Anda terlalu memuji. Anda lihat di tangan kami. Tapi yang paling kubenci adalah kaum kapitalis. Anda, apa maksudmu? Aku sama sekali tidak akan dengan jenis kalian yang berdiri di atas kepala rakyat pekerja dan merupakan kapitalis eksploitatif bekerja sama. Kau memonopoli saluran, merebut 90% kekayaan di dunia ini, dan sekarang kau masih ingin ikut campur dengan baterai superku. Itu hanya mimpi. Tuan Lin, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tentu saja aku melakukannya. Bukankah kau sekarang merasa bahwa kerajaanmu akan runtuh? Jadi kau terburu-buru mencari sumber uang lain. Harga minyak yang kau kendalikan sebelumnya memengaruhi reputasi Huaguo kami. Sekarang kau bahkan ingin menggunakan baterai superku untuk menghasilkan uang dari Huaguo. Aku memberitahumu, tidak mungkin. Bagus sekali, Tuan Lin. Jangan tidak tahu berterima kasih. Energi baru belum benar-benar berkembang. Ini masih era industri minyak kami. Jika Anda membuat saya marah, lokasi konstruksi Anda tidak akan bisa membeli setetes pun bahan bakar. Siapa yang peduli dengan bahan bakarmu? Aku memberitahumu. Bahkan tanpa bahan bakar, kami masih bisa memulai pekerjaan. Kemajuan energi baru bukan sesuatu yang bisa kau hentikan. Tanpa bahan bakar, kendaraan konstruksi Anda hanyalah hiasan. Bagaimana Anda akan memulai pekerjaan? Huaguo Anda, bukankah Anda dikenal sebagai maniak infrastruktur? Mungkin Anda akan menggali dengan sekop atau mengangkut barang di punggung Anda. Awalnya ada sesuatu
yang tidak ingin kubawa keluar. Tapi, karena sudah sampai seperti ini, aku akan mengeluarkannya lebih awal saja. Untuk mengakhiri kendali minyakmu atas dunia. Lihat dia gelisah. Sekarang dia mulai bicara omong kosong. Saya baru sadar. Kalian orang gua sangat suka membual. Jika Anda bisa mengakhiri era minyak, saya akan segera berlutut dan memanggilmu ayah. Tidak percaya padaku. Tunggu saja. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Diterima. Pengambilan berhasil. Concentrated Fuel Junk. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Senyawa sintetis. Hanya satu pelet yang diletakkan di dalam air. Dapat diencerkan menjadi 100 ton. Bahan bakar berkualitas tinggi. Usang pada tahun 3222. Ini dia. Dengan ini, siapa yang masih akan membeli bahan bakar? Era minyak mengendalikan dunia harus berakhir. Permata bahan bakar terkonsentrasi. Permata bahan bakar terkonsentrasi. Untuk apa ini? Anda tidak serius berpikir untuk menggunakan benda ini untuk mengakhiri era minyak kan? Manajer Sun, di setiap kendaraan konstruksi, masukkan satu pelet, lalu isi tangki bahan bakar dengan air. Menambahkan air. Bagaimana Anda bisa menambahkan air ke tangki bahan bakar? Percayalah padaku, benda ini bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Saya tidak salah dengarkan. Air berubah menjadi minyak. Mengapa Anda tidak mengatakan Anda bisa mengubah batu menjadi emas? Presiden Tang, apakah Anda yakin orang yang kita temukan ini adalah orang yang tepat? Orang ini hanyalah orang gila. Aku bisa menciptakan baterai super. Jadi mengapa aku tidak bisa menciptakan sesuatu yang mengubah air menjadi bahan bakar? Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda katakan? Air bisa berubah menjadi bahan bakar. Apakah Anda pernah sekolah? Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk memahami keajaiban bukan. Baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda mengubah air menjadi bahan bakar. Jika Anda tidak bisa, saya akan memberitahu seluruh dunia bahwa Anda, penemu baterai super, sebenarnya adalah penipu. Seorang penipu. Baiklah. Ya ampun. Apa yang baru saja saya lihat? Baiklah. Ini tidak mungkin ini. Ketua Lin. Berhasil. Semua kendaraan konstruksi sudah menyala. Presiden Tang, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Ketua Lin. Saya salah tolong. Tolong jangan biarkan produk ini masuk pasar. Benar sekali. Tolong jangan biarkan ini masuk pasar. Kalau tidak, industri minyak keluarga kami akan tamat. Jika sudah selesai maka sudah selesai. Kau sudah memiliki begitu banyak hari-hari baik. Sudah waktunya bagi mereka untuk berakhir. Ketua Lin, Anda benar. Orang-orang asing ini telah menghasilkan banyak uang di gua kami. Sudah waktunya mereka mengembalikannya. Ketua Lin, jika Anda menyerahkan peningkat bahan bakar terkonsentrasi ini kepada kami, Asosiasi Aliansi Minyak Bumi, kami pasti akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Presiden Tan, Anda benar-benar mengkhianati kami. Dalam dunia bisnis, tidak ada persahabatan yang abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Industri minyak Anda sudah tamat. Bukankah seharusnya saya cepat mencari jalur baru? Dasar babi sialan, lepaskan aku. Ketua Lin, dua orang ini, bagaimana kita harus menangani mereka? Biarkan mereka bertarung. Peningkat bahan bakar terkonsentrasi ini juga merupakan kolaborasi dengan grup Jidian. Mereka bisa melupakannya. Baiklah. Halo, Ketua Lin. Ketua Su. Baterai super tidak lagi diizinkan untuk diproduksi. Apa? Baterai super tidak diizinkan untuk diproduksi. Tempat asal Anda. Apa maksudmu? Ini, ada 25 pertanyaan secara total. Selama Anda menjawab dengan benar, 5 di antaranya, Anda bisa masuk. Jika tidak, kembali ke tempat asal Anda. Siapapun yang bisa memecahkan masalah ini, mungkin akan memenangkan hadiah Nobel. Jika Anda tidak bisa menjawabnya, Anda bisa pergi. Anda para ilmuwan rakyat, suka menghabiskan sepanjang hari merenung di sini. Hal-hal seperti mesin gerak abadi, lalu datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk membuat keributan. Jika Anda tak bisa jawab pertanyaan ini, jangan harap bisa masuk. Baiklah, kau benar-benar berpikir aku salah satu dari penipu itu kan? Anda bahkan belum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa bedanya Anda dengan mereka? Baik, ini hanya menjawab pertanyaan kan?
Kalau begitu akan kulakukan agar kau lihat. Baiklah, silakan kerjakan. Saya akan menunggu Anda di pintu masuk. Benar, saya sarankan Anda, jangan mencari di internet. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tanpa tingkat pengetahuan tertentu, mencari tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah alat untuk menguasai dengan cepat pengetahuan. Dan sebaiknya yang tidak mencolok. Diterima. Membuka kunci. Superkomputer tipe topi. Harga tukar 5.000 poin sumber daya. Sebuah superkomputer berbentuk topi. Koneksi internet waktu nyata. Secara otomatis mencari konten yang relevan. Setelah mengekstrak konten penting, ia mentransmisikannya melalui gelombang otak ke otak pengguna. Mencapai tujuan pembelajaran cepat. Dengan ini, Ibu tidak perlu lagi khawatir tentang studimu. Kalau begitu aku akan mengambil yang ini. Aku ingin tahu apakah ini akan berguna. Sangat mudah. Ternyata semua pertanyaan ini sangat mudah. Aku merasa sekarang aku bisa bahkan menciptakan mesin gerak abadi. Aku sudah selesai menulis. Bisakah aku masuk sekarang? Menjawab begitu cepat, Anda tidak bisa masuk hanya dengan mencoret-coret sembarangan. Keberuntungan yang luar biasa. Anda bahkan menebak semuanya dengan benar. Baiklah, katakan padaku, untuk apa Anda di sini? Aku di sini untuk melaporkan sebuah penemuan. Teknologi baterai super. Pernahkah kau mendengarnya? Baterai super, bukankah ini sesuatu yang keluarga Seng baru dibawa kemarin? Jadi maksudmu, baterai super itu dikembangkan olehmu? Benar sekali, saya yang menciptakannya. Lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Ini jelas sesuatu yang keluarga Seng menghabiskan bertahun-tahun mengembangkannya. Hanya kau sendiri. Bisakah kau mengembangkan baterai super? Baterai super ini, keluarga Sengla yang mencurinya dari saya. Saya datang hari ini justru untuk membuktikan hal ini. Kau mengembangkan baterai super? Sudahlah. Pergi sana, cari tempat yang sejuk dan diamlah di sana. Saya sudah mengajukan sertifikat paten di sini. Aku baru ingat, kemari, ketika seseorang dari keluarga Seng datang, mereka menyebutkan bahwa ketika mereka baru saja mengembangkan baterai super itu dicuri oleh seseorang. Ini menyebabkan paten mereka didahului pendaftarannya oleh orang lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan nama baterai ultra kuat. Jadi kaulah yang mencuri baterai ultra kuat itu dan mendahului mendaftarkannya sebagai baterai super. Itu kau. Tidak, saya tidak. Mereka bicara omong kosong. Teknologi saya ini dicuri oleh keluarga Seng. Aspek ini grup Jidian bisa membuktikan hal ini untuk saya. Grup Jidian, apakah kau berbicara tentang perusahaan itu yang sahamnya anjlok dalam 2 hari terakhir ini, yang diambang kebangkrutan? Jadi mereka bersekongkol denganmu untuk mencuri teknologi keluarga Seng. Dan sekarang mereka telah ditekan oleh keluarga Seng. Mengapa Anda tidak percaya bahwa mereka mencuri teknologi saya? Kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Seng? Kekuatan macam apa yang kau miliki? Apakah mereka perlu mencuri teknologimu? Saya benar-benar tidak menyangka jangkauan keluarga Seng bisa sejauh ini. Bahkan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo sudah di bawah kendali mereka. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo adalah yang paling tempat berwenang di seluruh negeri. Bagaimana mungkin itu bisa dikendalikan oleh keluarga Seng? Mengapa Anda tidak percaya bahwa saya yang menciptakannya? Saya menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertanyaan ini, semua orang di lembaga penelitian bisa mendapatkan nilai sempurna. Apa yang dibuktikan dengan menjawabnya dengan benar? Apakah kau tahu berapa banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan di balik baterai super ini? Hanya kau sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu di depan semua orang? Apa yang sedang kalian perdebatkan? Direktur Tian, seorang gila telah datang ke sini. Tian Suisi. Dia bersikeras bahwa baterai ultra kuat yang dikembangkan oleh keluarga Seng dikembangkan olehnya. Pak Tua Tian. Apa Tian Tua? Ini adalah Direktur Tian kita. Direktur Tian. Ini adalah yang saya ciptakan. Sertifikat patennya sebelumnya sudah didaftarkan oleh keluarga Seng. Anak muda, apakah kau mengenalku? Saya tahu. Dasar kalian kawanan monyet. Omong kosong apa ini? Biarkan aku memberitahumu. Baterai ultra kuat ini yang dikirimkan keluarga Seng kemarin juga memiliki paten. Mengenai siapa sebenarnya yang menemukannya, Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami tidak berwenang untuk menarik kesimpulan. Untuk ini kau perlu pergi ke pengadilan untuk menegakkannya. Saya tahu. Itulah mengapa saya tidak datang hari ini untuk baterai super. Kau tidak datang untuk baterai super.
Apakah kau punya penemuan lain? Benar sekali. Saya punya penemuan yang bahkan lebih canggih dari baterai super. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Baterai super ini sudah dianggap sebagai produk terobosan. Maksudmu, kau punya penemuan bahkan lebih canggih dari baterai super. Baterai super itu sudah lama usang. Penemuan yang saya bawa hari ini adalah teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh. Teknologi transmisi daya nirkabel sudah ada sejak lama. Saat ini semua ponsel menggunakan teknologi pengisian daya nirkabel semacam ini. Direktur Tian anak ini tidak mungkin meneliti dan menemukan sampai pada titik obsesi, bukan? Yang saya bicarakan, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh, bukan yang Anda maksud sebagai gadget kecil untuk pengisian daya ponsel itu. Melainkan ini adalah teknologi pengisian daya nirkabel jarak jauh. Teknologi pengisian daya nirkabel. Anak muda, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Teknologi transmisi nirkabel jarak jauh ini, kami sudah meneliti selama bertahun-tahun dan belum diterapkan secara praktis. Benar, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh hampir tidak bisa mencapainya sekarang. Tetapi perantara konsumsi dayanya sangat besar. Jika kau menyebutnya penemuan yang berhasil, kehilangan daya ini harus setidaknya di bawah 40%. 40% apa? Penemuan sukses macam apa itu? Teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh yang saya ciptakan hanya mengonsumsi 1% energi. Lelukan macam apa yang kau buat? Apakah kau tahu apa 1% ini? Artinya, pada tahap ini, dalam pengisian daya transmisi kabel, kehilangan daya sudah melebihi 10%. 1% yang kau bicarakan ini secara praktis nol. Jika itu benar-benar terjadi, kau bisa masuk ke dalam sejarah dan disebut-sebut setara dengan Tesla dan tokoh lainnya. Apa menurutmu kau pantas? Benar sekali. 1% itu mustahil. Anak muda, kau bukan ilmuwan. Kau tidak akan mengerti apa yang angka ini wakili. Aku tidak menyalahkanmu. Sebaiknya kau pergi. Tidak, Direktur Tian. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, akan saya tunjukkan. Yang kau sebut demonstrasi itu tidak lebih dari tipuan yang direncanakan dengan cermat. Dalam bidang ilmu pengetahuan manusia, sangat mustahil untuk memiliki 1% kerugian. Jika kau ingin menipu, pergilah menipu para konglomerat baru itu. Pengusaha, jangan datang ke gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami dan memamerkan kemampuanmu yang picik di sini. Keamanan, keluar. Direktur Tian, mohon percaya saya kali ini. Saya benar-benar membawa teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh. Sebaiknya kau pergi. Direktur Tian, Akademi Ilmu Pengetahuan Anda bahkan tidak memiliki sedikit pun semangat eksplorasi praktis. Apakah Anda miliki? Apa katamu? Apakah Anda demi reputasi Anda sendiri, bahkan penemuan orang lain, tidak mau Anda coba? Lalu bagaimana Anda bisa menembus batas? Bagaimana Anda bisa kemudian untuk Huaguo mengembangkan teknologi baru? Direktur Tian, jangan marah. Dia hanya ingin memprovokasimu. Mengoceh omong kosong. Keamanan, usir dia dari sini. Pergi. Tunggu sebentar. Jika teknologimu bermasalah, aku akan mengirimmu ke pengadilan eksekusi. Tidak masalah. Masuklah bersamaku. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Ini adalah pertama kalinya seorang ilmuwan sipil masuk. Aku dengar dia menjawab semua 25 pertanyaan dengan benar. Apa istimewanya itu? Lagi pula soal-soalnya tidak sulit. Tapi ku dengar dia bilang dia bisa meneliti dan mengembangkan jarak jauh teknologi transmisi daya nirkabel. Itulah mengapa dekan membiarkannya masuk. Tapi teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh, jika itu dikembangkan, kita juga akan menyaksikan sejarah. Tepat sekali. Kau menemukannya. Jika dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan, dia harus masuk dan mendekam beberapa hari. Tidak masalah, lihat saja nanti. Direktur Tian, lihat. Ini di sini adalah kabel pengisi daya komputer. Dilengkapi modul transmisi daya nirkabel jarak jauh. Modul teknologi transmisi daya nirkabel. Ini adalah adaptor pengisi daya. Ini juga memiliki modul di dalamnya. Selama Anda mencolokkan adaptor pengisi daya ini ke stop kontak, komputer bisa isi daya di mana saja. Keduanya bisa diisi daya. Baiklah, demonstrasikan. Ini benar-benar mengisi daya jarak sejauh ini. Dan ini bukan tradisional transmisi daya koil. Pengisian nirkabel berhasil. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kerugiannya. Direktur Tian, lihat data yang ditampilkan di perangkat lunak. Apakah sama dengan data yang ditampilkan di adaptor pengisi daya? Persis sama. Ini benar-benar sama persis. Dan kerugiannya nol. Mustahil. Tidak ada di dunia ini yang namanya pengisian nirkabel tanpa kerugian. Bagaimana bisa begitu? Sains tidak memiliki batas. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ayo, berikan kolokanmu.
Kau tunggu saja. Direktur Tian, apakah komputer itu masih mengisi daya? Benar masih mengisi daya. Ini mustahil. Aku mencolokkan kolokan itu ke laboratorium terlindung. Bagaimana bisa masih mentransmisikan keluar? Kau berada di laboratorium terlindung. Seharusnya tidak ada sinyal yang bisa keluar. Transmisi daya nirkabel ini bisa menembus ruangan terlindung. Tunggu sebentar. Lihat data ini. Apakah sama dengan ini? Sama persis. Masih tanpa kerugian. Kamarat Lin, teknologimu benar-benar terlalu luar biasa. Penemuanmu ini benar-benar layak dicatat dalam sejarah. Direktur Tian, mohon jangan terlalu bersemangat dulu. Kunjungan saya kali ini, saya sebenarnya membawa dua penemuan. Penemuan kedua, saya yakin Anda akan lebih menyukainya. Ada penemuan lain. Cepat katakan padaku apa itu. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya yakin Anda pernah mendengarnya kan? Fusi nuklir terkontrol. Fusi nuklir terkontrol. Apakah kau tahu fusi nuklir terkontrol? Apa yang diwakilinya? Saya tahu tentang teknologi fusi nuklir terkontrol. Bukankah itu hanya yang Huaguo Anda telah coba teliti selama sekitar 1 dekade terakhir? Teknologi yang sukses. Lebih dari itu, jauh lebih banyak. Fusi nuklir terkontrol ini, itu berarti energi tak terbatas. Fusi nuklir terkontrol ini, setelah berhasil diteliti, itu berarti bahwa banyak dari Huaguo kita, perusahaan teknologi, bisa berkembang pesat. Ini bisa memasuki era keemasan pembangunan. Mustahil. Teknologi pengisian nirkabel ini, kau berhasil menemukannya. Tapi aku percaya fusi nuklir terkontrol ini, itu adalah proyek yang Huaguo kita telah teliti selama bertahun-tahun. Apakah kau mengatakan bahwa kau sendiri lebih mampu daripada semua orang di seluruh institut kita? Keduanya luar biasa. Saya tidak seberbakat kalian semua. Saya hanya beruntung. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Seorang jenius. Bagaimana ini mungkin? Hanya kau sendiri yang punya ide ini. Cepat siapkan dan periksa kelayakan data ini. Teknologi milikmu ini benar-benar luar biasa. Sebutkan hargamu. Berapapun yang kau minta. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami akan mengambilnya. Direktur Tian, saya tahu betapa pentingnya teknologi ini bagi Huaguo, tapi saya tidak menjualnya. Tidak dijual. Apakah kau berencana menjualnya kepada kekuatan asing itu? Itu pengkhianatan. Tidak menjual berarti pengkhianatan. Apakah Anda sudah gila? Kamarat Lin, mohon pertimbangkan lagi. Huaguo sangat membutuhkan teknologi ini. Saya mengerti. Itu sebabnya saya ingin mendonasikan teknologi ini kepada Huaguo. Bagus. Huaguo pasti akan berterima kasih padamu. Namun saya punya 2 syarat. Sebutkan saja. Apapun yang bisa kami bantu, kami pasti akan melakukannya. Kali ini, saya membawa 2 teknologi. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya bersedia menyerahkannya kepada negara. Adapun teknologi transmisi daya jarak jauh, saya ingin Huaguo membantu saya mempromosikannya bersama. Jadi kamerat kecil, ini adalah rencananya. Biarkan Huaguo membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkontrol. Kemudian menggunakan transmisi daya nirkabelmu. Kita akan menghasilkan banyak uang. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Teknologi transmisi daya jarak jauh, saya bisa mengembangkannya bersama Huaguo. Dengan cara ini, di setiap sudut Huaguo, transmisi daya nirkabel dapat digunakan. Bagi rakyat Huaguo, ini juga merupakan manfaat besar. Tidak masalah, aku bisa menyetujuinya. Juga saya punya satu hal lagi yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Teknologi super baterai saya sudah dicuri oleh keluarga Seng. Kedua penemuan yang saya bawa hari ini, tolong bantu saya klaim kepemilikan. Saya benar-benar tidak ingin berakhir menjadi gaung pengantin orang lain lagi. Maksudmu keluarga Seng? Sekelompok oportunis tercela. Aku sudah tahu mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu cepat meneliti dan mengembangkan ini? Super baterai. Jadi itu dicuri. Jangan khawatir tentang ini. Dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami mendukungmu. Tidak ada yang bisa mengambil penemuan ini darimu. Karena memang begitu. Kebetulan saya punya rencana yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Tuan Muda Shen, ini adalah dividenmu untuk bulan ini. Si super baterai. Bagaimana perkembangannya? Berkat restu Anda, produksi baterai super sudah masuk jalur yang benar. 90% dari Jiangcheng, perusahaan terkait, telah bermitra dengan Hui Huang Energi kami, mencapai kerjasama. Pesanan sudah dipesan sampai 2 tahun lagi. Saya sudah mengambil pinjaman dari bank untuk menambah investasi 10 miliar dan memperluas pabrik. Kami sedang bersiap untuk merebut pasar nasional. Namun untuk pinjaman 10 miliar itu, jangan pergi ke bank. Keluarga Seng kami akan menyediakannya. Saat itu berikan saja kepada kami 60% sahamnya. 60% apa? Tuan Muda Shen, 10 miliar tidak bisa membeli 60% Apple.
Mendapat sedikit keuntungan saja sudah terbawa suasana. Kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Sheng kami. Memberimu 10 miliar adalah karena kau bisa memberikan petunjuk tentang baterai super. Kalau tidak kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan Muda Sheng, Hui Huang Energi. Ini saya ciptakan dengan tangan saya sendiri. Tidak bisakah Anda mempertimbangkan? Bertahun-tahun saya mengabdi pada keluarga Sheng. Li Hui Huang, jika kami bisa mengembangkan satu, kami bisa mengembangkan yang kedua. Jika Anda tidak bersedia, produksi baterai super, saya bisa sepenuhnya mencari orang lain untuk melakukannya. Tidak, saya bersedia. 60%. 60% saja. Selama kita bisa memproduksi baterai super, keuntungan dari sisa saham akan jauh lebih banyak daripada yang Anda dapatkan sekarang. Gawat ayam. Ada sesuatu yang terjadi ayam. Dasar bajingan, kenapa kau berteriak? Tidak bisakah kau lihat Tuan Muda Shin masih di sini? Tuan Muda Sheng, Akademi Sains Huaguo. Ada terobosan penelitian besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Apa hubungannya itu dengan kita? Akademi Sains Huaguo. Mereka telah mengembangkan fusi nuklir terkendali dan teknologi pengisian nirkabel jarak jauh. Ini akan sangat memengaruhi kita. Apel, lihat. Berita baik besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Waguo baru saja mengumumkan bahwa teknologi fusi nuklir terkendali telah berhasil dikembangkan. Biaya energi Waguo akan semakin berkurang. Pada saat yang sama, juga berhasil dikembangkan adalah teknologi transmisi daya jarak jauh. Teknologi ini dapat memanfaatkan menara sinyal yang ada untuk mentransmisikan energi listrik secara nirkabel. Terlebih lagi kerugiannya adalah di bawah 3%. Saat itu, semua peralatan listrik hanya perlu dilengkapi dengan modul penerima daya nirkabel untuk memiliki energi tak terbatas. Pengisian daya akan menjadi masa lalu. Berikut adalah laporan rinci. Tidak mungkin. Energi tak terbatas dari fusi nuklir terkendali ditambah teknologi pengisian nirkabel. Jika kedua teknologi ini muncul, maka baterai isi ulang akan tersingkir di seluruh dunia. Bahkan baterai super akan tidak berguna. Saya tidak percaya. Tian Sui si sialan ini baru saja mendapatkan baterai super. Dan dia muncul dengan hal ini. Dia benar-benar berniat untuk mempersulit kita. Tolong selamatkan kami. Selama Anda menyelamatkan kami bersedia memberikan Anda 70% sahamnya. Tuan Sheng, bukankah keluarga Sheng Anda punya kekuasaan buat Akademi Sains Huaguo menyerahkan modul penerima daya nirkabel kepada keluarga Li kami? Maka keluarga kita bisa bangkit lagi. Tuan Muda Sheng, Anda menganggap keluarga Sheng kami ini apa? Itu Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Itu bukan hal yang bisa diperintah sembarang orang. Sialan. Kalian urus sendiri. Tuan Muda Sheng, Anda tidak bisa pergi. Anda harus menyelamatkan kami. Semua aset kami sepenuhnya diinvestasikan pada baterai super. Jika Anda tidak menyelamatkan kami akan bangkrut. Mau kalian bangkrut atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Pergi sana. Tuan Muda Sheng. Ayah, cepat bangun. Ayah, apa yang harus kita lakukan, Ayah? Keluarga kita tidak akan benar-benar bangkrut, kan? Tian Sui-jie, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Waguo, akan segera tiba di Jincheng untuk memilih lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagi Jincheng ini adalah kesempatan untuk melambung. Langit tidak menghendaki kehancuranku. Langit tidak menghendaki kehancuranku. Tenang, Ayah, tenang. Apa yang harus ditenangkan? Cepat pergi dan cari tahu untukku. Kapan Direktur Tian akan datang ke Jiangcheng untuk inspeksi? Dan semua rute yang akan dia ambil untuk inspeksinya di Jiangcheng. Kita harus bertemu Direktur Tian dan mendapatkan modul penerima daya nirkabelnya. Hak produksi. Baiklah, aku akan segera pergi. Cepat pergi. Aku pergi sekarang. Aku akan segera pergi. Setelah saya terhubung dengan koneksi Direktur Tian dan mendapatkan hak produksi untuk modul penerima keluarga Sheng, saya akan membuat Anda menyesal. Tuan Su, mengapa wajah Anda terlihat cemas? Jujur saja, Tuan Lin. Sejak perusahaan kehilangan hak produksi baterai super, harga sahamnya anjlok. Saya rasa kita hampir bangkrut. Berita dari Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Belum Anda lihat, super baterai sudah usang. Sekarang adalah era transmisi daya nirkabel. Saya melihatnya jadi. Saya sedang berusaha mencari tahu jadwal Direktur Tian di Jiangcheng. Saya harap kali ini kita bisa setuju soal transmisi daya nirkabel.
Kerja sama modul. Mengapa repot-repot bertanya? Saya tahu di mana dia. Saya akan mengantar Anda dalam beberapa hari. Benarkah? Itu luar biasa. Permisi Tuan Lin, apakah Anda yakin Direktur Tian akan datang ke sini? Tempat ini jauh dari pusat kota. Dan transportasi nyaman. Tempat ini bagus untuk pembangkit listrik nuklir. Tapi hanya berdasarkan 2 poin ini, kita tidak bisa memastikan dia akan datang bukan? Percayalah saja pada saya. Tidakkah Anda melihat mereka? Mereka juga sudah mendapatkan beritanya bukan? Su Wen Linye, saya tidak menyangka kalian juga ada di sini. Begitu banyak dari kalian datang ke sini, juga mencari Direktur Tian bukan? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dari Direktur Tian transmisi daya nirkabel, hak produksi modul? Su Wen Group Jidian hampir bangkrut. Bagaimana bisa? Masih mau datang ke sini demi bagian? Dulu, ketika Anda meminta bantuan, Anda memanggilnya Tuan Su. Sekarang setelah Anda tidak bekerja sama, Anda langsung memanggilnya Su Wen. Anda benar-benar sombong seperti biasa. Jadi kenapa? Benda yang kau ciptakan itu, baterai super, sudah tidak berguna. Grup Jidian juga hampir bangkrut. Dan kau, masih orang yang tidak berguna itu. Meskipun begitu kau masih berpikir untuk bersaing dengan kami untuk ini. Hak produksi modul transmisi daya. Saya baru teringat sesuatu. Itu. Villa itu cukup nyaman untuk ditinggali bukan? Kapan kau akan mengembalikannya kepadaku? Mobil sport saya, bukan untuk orang sekalibermu. Untuk dikendarai. Sudah waktunya kamu beri itu padaku. Dasar para penjilat. Saya seharusnya tak kerja sama dengan kalian. Kau masih berani bicara tentang kerja sama denganku. Waktu itu saya memesankan untukmu begitu banyak baterai. Tapi ketika tiba waktunya pengiriman, kau tidak mengirimkannya. Jika bukan karena Hui Huang Energy mengambil alih, kami hampir mengalami kerugian besar karena kau. Dasar bajingan egois. Perusahaan saya jadi seperti ini justru karena kami memberikan dana kepadamu sebagai kompensasi. Bagaimana bisa begitu? Apa kami harus berterima kasih kepadamu sekarang? Kau masih berpikir kau adalah grup Jidian yang agung dan perkasa. Ketua, biar saya beritahu, kau sekarang sama seperti anak di sebelahmu. Tidak ada bedanya. Kau hanyalah sampan. Jiangcheng adalah wilayah kami. Sebaiknya kau pergi dari sini. Anda ingin saya pergi. Lalu siapa yang akan pergi dengan Direktur Tian untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kau menciptakan baterai super yang sudah usang, kau bisa disebut bersama Direktur Tian dan dibandingkan dengannya? Lokasi pembangkit nuklir ditentukan oleh Direktur Tian. Apa hubungannya denganmu? Mungkinkah fusi nuklir juga kau ciptakan? Jika saya bisa menciptakan super baterai, mengapa saya tidak bisa menciptakan fusi nuklir terkontrol? Tidakkah kau takut lidahmu tergigit? Masih muda tapi berani bicara. Omong kosong seperti itu. Tepat sekali. Fusi nuklir terkontrol. Tidak seperti baterai milikmu, gadget kecil. Itu adalah proyek kunci bagi Huaguo. Selain Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo, tidak ada yang bisa mengembangkannya. Orang tidak berguna ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bisa saja bicara omong kosong apapun. Tuan Lin, ayo kita pergi. Jangan bergaul dengan orang-orang sombong ini. Kau mau kemana? Lin Yu, kenapa kau ada di mana-mana? Pengumpul sampah ini, kau adalah Lin Yu yang menciptakan baterai super itu. Berkat kau, Hui Huang Energy kami benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Anda akan kehilangan semuanya nanti. Kau orang tidak berguna. Diam. Meskipun keluarga kita tidak memproduksi baterai super, kita masih merupakan perusahaan besar di Jiangcheng. Dan kau ini apa? Grup Jidian akan segera bangkrut. Dan kau masih bukan siapa-siapa tanpa latar belakang. Dan tanpa kekuatan hanya sampan. Kau seharusnya khawatir tentang diri kalian sendiri dulu. Baterai super sudah tidak digunakan lagi. Dan kalian semua juga akan bangkrut. Kami didukung oleh keluarga Shen dari Beijing. Keluarga Seng dari Beijing. Jangan salah mengira Hui Huang Energy kami sebagai salah satu perusahaan biasa kalian. Tahukah kau, mengapa Direktur Tian datang ke Jiangcheng untuk memilih lokasi? Itu karena keluarga Seng sedang menengahi di balik layar. Ini juga agar kita bisa mencapai kerjasama dengan Direktur Tian. Jadi begitu. Tidak heran Hui Huang Energy sebelumnya bisa memproduksi baterai super. Ternyata mereka didukung oleh keluarga Seng dari Beijing. Direktur Li benar-benar sangat dihargai oleh keluarga Seng. Menghadapi krisis seperti ini, keluarga Seng masih bisa sangat mendukung Hui Huang Energy. Kalau begitu, hak produksi untuk modul transmisi daya ini milik Hui Huang Energy sudah diputuskan. Itu benar. Jadi kau sebaiknya kembali saja ke tempat asalmu. Direktur Tian hanya akan bekerja sama dengan kita. Anda benar-benar membual tanpa berpikir. Direktur Tian diundang oleh saya. Apa hubungannya dengan keluarga Seng? Lancang. Apa statusmu? Apa kau pantas mengenal Direktur Tian? Itu adalah akademisi tingkat nasional.
Hanya keluarga Xiang Beijing yang pantas bertemu dengannya. Kurasa kau sebaiknya tidak mengoceh omong kosong di sini. Saya bicara omong kosong. Setelah Direktur Tian tiba nanti, saya tidak tahu bagaimana Anda akan bereaksi. Benarkah? Jika Direktur Tian benar-benar diundang olehmu, maka aku akan berlutut sekarang juga dan memanggilmu ayah. Lupakan saja. Dengan karakter ayah Anda, saya tidak akan melakukannya. Dasar bocah bermulut tajam. Apa kau percaya aku bisa membunuhmu? Direktur Li, jangan marah pada orang tak berarti. Kami di sini untuk menemui Direktur Tian, untuk membahas kerjasama. Jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Benar Direktur Li, karena hak produksi sudah diputuskan untukmu. Biarkan kami mitra lama mendapat bagian kecil. Baiklah. Tapi itu terbatas pada perusahaan lokal Jiangchen. Sedangkan untuk kelompok luar, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bagian. Memang seharusnya begitu. Untuk Direktur Tian membangun pembangkit nuklir di sini. Itu adalah kesempatan bagi Jiangchen kami untuk bangkit. Bagaimana bisa keuntungan seperti itu diberikan kepada orang luar? Apa kau dengar itu? Kau tidak diterima di sini. Sekarang enyahlah. Benar enyahlah. Direktur Tian bahkan belum menyatakan sikapnya. Apa yang membuat Anda berpikir dia akan memberikan hak produksi kepada Anda? Apa kita sedang bermain-main? Apa yang membuat kita berpikir hanya karena Direktur Li memiliki keluarga bangsawan Beijing di belakangnya? Benar kekuatan keluarga Sheng bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang kecil sepertimu. Bisa dipahami selama keluarga Sheng berbicara. Bahkan Direktur Tian harus menghormati keluarga Sheng. Bukan begitu Direktur Li? Tentu saja. Kekuatan keluarga Sheng kapan menjadi begitu besar? Mereka bahkan bisa memerintah Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Sudah kubilang kau sampah. Kau hanya tidak tahu apa-apa. Keluarga Sheng adalah surga Huaguo. Siapapun yang mereka katakan mendapatkan hak produksi akan mendapatkannya. Tidak ada yang bisa keberatan. Keluarga Sheng sekuat itu. Kenapa aku tidak tahu? Hak produksi. Keluarga Sheng tentukah siapa dapat dia dapat? Apakah Huaguo akan berganti nama menjadi Sheng? Tidak. Direktur Tian, aku hanya ingin menakut-nakuti orang tidak berguna ini. Apa kau tidak tahu bahwa kata-kata bisa membawa masalah? Sauan. Kepala Kota Shou, apakah para pengusaha Jiangchengmu semuanya begitu tidak terkendali dalam berbicara? Tidak. Para pengusaha Jiangcheng kami semuanya rendah hati dan sopan. Mereka hanyalah minoritas yang sangat kecil dan tidak mewakili perusahaan Jiangcheng kami. Direktur Tian, saya benar-benar minta maaf. Ini semua karena disiplin saya yang longgar. Biasanya, Hui Huang Energi kami memiliki cukup banyak urusan dengan keluarga Sheng. Oleh karena itu, putra saya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk keluarga Sheng. Bicara tentang keluarga Sheng, saya melihat Anda benar-benar rubah yang berlagak harimau. Kau sampan. Diam. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau diam. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Lin, Kepala Kota Shou. Kau tidak perlu melindungi bocah ini. Sekarang baterai super sudah tidak berguna. Bocah ini masih tetap saja pemulung songgok sampar. Tepat sekali dia bahkan mengatakan Direktur Tian diundang olehnya. Bukankah dia hanya mengoceh omong kosong? Benar Direktur Tian sedang menghormati keluarga Sheng dengan datang ke Jiangcheng kami untuk memberikan perusahaan lokal kami kesempatan untuk bangkit. Siapa sangka dua orang tak berguna ini akan mencoba memanfaatkan kesempatan. Sungguh impian kosong. Kepala Kota Shou, apakah ini yang kalian sebut pengusaha yang rendah hati dan sopan? Ini, Lin Yu benar. Aku secara khusus datang ke Jiangcheng untuk menemuinya. Itu tidak mungkin. Apa statusmu? Bagaimana mungkin kau mengenal orang tak berguna ini? Tepat sekali Direktur Tian. Dia hanya pengumpul barang rongsokan. Bagaimana mungkin dia pantas bagimu untuk datang jauh-jauh secara pribadi? Dasar sekumpulan orang sombong. Suasana di Huaguo sedang dirusak oleh orang-orang sepertimu. Direktur Tian, tolong jangan marah. Bukankah Anda di sini untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Bagaimana bisa berubah menjadi bertemu anak ini? Menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan bertemu seseorang, apakah itu bertentangan? Mengapa kita tidak bisa bersama-sama menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Omong kosong. Lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir lebih penting daripada kontrak itu sendiri. Kau orang tak berarti. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan hanya karena Tuan Lin adalah penemu teknologi transmisi daya jarak jauh dan teknologi fusi nuklir terkontrol. Dia adalah penemunya. Tidak mungkin. Kedua teknologi ini hanya bisa diteliti dan dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Apa hubungannya dengan dia? Seorang pengumpul barang rongsokan, berpandangan sempit, kamerat Xiaolin, membawa kedua teknologi pengubah dunia ini. Tidak hanya mereka tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, tetapi malah menyerahkannya kepada negara. Menyerahkannya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menguntungkan rakyat kita. Semangat tanpa pamrih ini
sedang dipertanyakan oleh kalian semua. Kalian individu yang hanya mencari keuntungan. Kalian benar-benar aib bagi Waguo kita. Tuan Lin, apakah yang dikatakan Direktur Tian itu benar? Tentu saja, kalau tidak mengapa Direktur Tian memilih Jiang Cheng untuk lokasinya. Modul pengisian nirkabel. Tentu saja kami akan memproduksinya sendiri. Bapak Lin Ketua Su, provokasiku berhasil. Benar-benar kau. Mari kita tumbuh lebih besar dan lebih kuat bersama. Tuan Lin, setiap kesalahan adalah salahku. Bisakah Anda memberiku satu kesempatan untuk memulai lembaran baru? Ketua Su mengingat kerja sama kita sebelumnya yang baik. Mari kita lanjutkan dengan kontraknya. Tolong. Ayah, haruskah kita pergi dan memohon? Ketua Su, jangan mengemis. Seolah-olah mereka akan memberikannya kepada kita. Mari kita kembali dan mencari tahu sesuatu. Tuan Lin, ini semua adalah perusahaan-perusahaan terkemuka Jiang Cheng. Jika Anda ingin mempromosikan teknologi pengisian nirkabel, berikan saja mereka kesempatan kan? Sebuah kesempatan. Saya sudah memberi mereka satu. Ya, pada perjamuan terakhir, mereka menghina Tuan Lin seperti itu. Bukankah kita masih memberinya kesempatan? Dan apa hasilnya? Kita membesarkan sekumpulan orang tak tahu berterima kasih saat aku terpuruk dan tak berdaya. Saat itulah, aku benar-benar melihat warna asli mereka. Tapi jika kita tidak bekerja sama dengan mereka, promosi teknologi akan sangat lambat. Bukankah mereka hanya beberapa perusahaan? Selama saya bersedia bekerja sama, dalam setahun, saya akan membina sekelompok perusahaan yang lebih kuat dari mereka. Tepat sekali. Perusahaan-perusahaan yang merusak suasana ini, biarkan mereka bangkrut. Xiaolin, ayo pergi. Rumah Lin. Kakak Xiaoye, lihatlah dirimu. Berkeliling dengan Direktur Tian beberapa hari terakhir ini. Kamu menjadi kurus karena kelelahan. Bukan apa-apa, selama lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir sudah ditetapkan, wilayah Jiang Cheng kita mungkin menjadi wilayah penting di wilayah Huaguo Selatan. Pada saat itu ekonomi kita di sini mungkin meningkat 10 kali lipat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, kamu akan bisa bersama dengan tokoh-tokoh penting ini menentukan nasib kota ini. Bukankah semua ini saya lakukan untuk Anda? Hanya saja sekarang, setelah saya sukses, waktu yang saya habiskan bersama Anda semakin sedikit. Tidak apa-apa. Seorang pria yang berjuang untuk karirnya di luar, saya sangat mengerti. Jangan khawatir. Saya akan berada di rumah, menunggu dengan patuh kamu kembali. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Yiran. Selagi suasana hatiku sedang baik sekarang, bagaimana kalau kita Kau Lin Yu. Bos? Kau Lin Yu. kakakku? Siapa kalian semua? Masuk tanpa izin ke properti pribadi adalah ilegal. Di Jiang Cheng aku adalah hukum. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan nirkabel jarak jauh itu dengan cepat. Nirkabel jarak jauh. Apa itu lagi? Teknologi transmisi daya nirkabel, bos. Benar. Itu namanya. Serahkan teknologi ini dengan cepat, maka aku hanya akan mematahkan kedua kakimu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak punya tempat pemakaman. Siapa yang mengirim kalian? Bos kami suruh kamu serahkan, jadi serahkan. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Percaya aku jatuhkanmu dengan satu pukul. Orang yang mengirim kalian ke sini, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada kalian? Aku akan menawarkan 10 kali lipat dari itu. Sekarang tinggalkan tempat ini. 10 kali. Kau benar-benar murah hati. Sayang sekali setelah kami membunuhmu, semua uangmu akan menjadi milik kami. Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Serahkan teknologi itu dengan cepat. Teknologi ini melibatkan implikasi yang sangat besar. Itu bukan sesuatu yang kalian para gangster bisa sentuh. Baiklah, aku akan memberimu 100 juta. Sekarang tinggalkan tempat ini dengan cepat. Sial. Kau berani meremehkanku. Tangkap dia. Tangkap dia. Bukan apa-apa. Hanya anak manis sepertimu masih ingin melawan kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Aku tidak menyangka wanita anak ini begitu memukau. Berhenti. Kakak Xiaoye, lepaskan. Aku sedang berbisnis di sini. Apa yang kau keluhkan?
Hanya seorang wanita bukan? Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengirimnya kepadamu nanti. Bos, wanita ini benar-benar memukau. Setelah kau selesai dengannya, biarkan kami juga kebagian, tidak masalah. Aku tidak menyangka, malam ini akan membawa panen besar. Lepaskan saya. Aku akan memberimu. Aku akan memberimu. Teknologi transmisi daya nirkabel. Aku akan memberimu. Bukankah akan lebih baik jika kau kooperatif lebih awal? Kau, awasi dia mengambilnya. Mengerti, bos? Cepat. Cepat. Tunggu aku segera kembali menyelamatkanmu. Untuk apa kau membuang-buang kata? Cepat ambil. Buka pintunya, buka pintunya. Nah, cepat keluar. Nanti setelah kau keluar, aku akan memberimu kematian yang cepat. Bos, anak itu bersembunyi di kamar dan tidak mau keluar. Pria milikmu ini terlalu tidak berguna, bukan? Dia begitu saja meninggalkanmu. Saat mencari pria, kau seharusnya mencari seseorang sepertiku. Kamu bicara omong kosong. Kakak Xiao Yu sama sekali tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia pergi memanggil polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Mengapa kamu tidak segera melepaskan saya? Panggil polisi. Sinyal di daerahmu sudah lama kami blokir. Siapa yang bisa dia panggil polisi? Beritahu anak itu. Dalam 5 detik, jika dia tidak keluar, aku akan tepat di depannya. Menyakiti wanitanya. Mengerti, bos? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Selamat datang di Tak Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku sangat kuat. Sesuatu yang buat aku lawan 10 orang sekaligus. Diterima. Pengambilan berhasil. Setelan tempur kuning. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Sangat lambat. Yang ini cepat. Tukar. Bertahan 8 jam. Dapat dipercaya. Lepaskan Giran. Kalau tidak, mati. Bermain-main. Tangkap dia. Pergi. Ampun pahlawan. Orang tidak berguna. Nah. Bertarung. Bukan hanya tentang menjadi kuat dan tangguh. Kalau begitu kau bisa mencobanya. Baiklah. Monyet. Kakak Xiao Yu. Kakak. Kualitas pisau ini tidak bagus. Kakak. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku. Enya. Pergi. Kakak Xiao Yu, apakah kamu baik-baik saja? Yiran. Tubuhku masih memiliki beberapa jam. Periode puncak tersisa. Jangan sia-siakan itu. Kalau begitu pelan-pelan. Apa? Kakakku dan anak buahnya gagal. Ya ayah, aku melihat dari kejauhan. Mereka dalam keadaan yang mengerikan. Dan setelah mereka lari keluar, mereka ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Sialan orang-orang tidak berguna itu. Mereka bahkan tidak bisa menangani 2 ayam kurus. Ayah, kau bilang mereka ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Setelah dibawa pergi, mereka tidak akan membongkar kita kan? Tidak, mereka tidak akan. Saat mereka tertangkap, paling-paling itu hanya perampokan dan penyerangan rumah. Dengan koneksiku, aku masih bisa mengeluarkan kakakku. Jika mereka berani membongkar kita, maka dia pasti mati.
Kakakku, tidak sebodoh itu. Kalau begitu aku lega. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mendapatkan teknologi transmisi daya nirkaba. Hanya itu caranya. Tidak ada cara lain. Melihat keadaannya, kita hanya bisa pergi memohon pada keluarga Siang lagi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Halo, Tuan Lin, akuisisi lahan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami beberapa masalah. Apakah Anda bersedia datang dan melihatnya? aku akan segera ke sana. Telepon dari siapa itu? Aku akan keluar sebentar. Kau istirahatlah yang baik di rumah. Saya baik-baik saja hari ini. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Tapi sebelum kita pergi, aku masih ingin. Kalau begitu tidak masalah. Pak Yu, Rumah leluhur keluarga Yu. kompensasi pembongkaran kali ini sangat banyak. Tolong lihatlah. Yu Xiangyan. Aku tidak akan melihat. Ini adalah rumah leluhur keluarga kami. Tidak ada jumlah uang yang akan membuat kami membongkarnya. Pak Yu, pergi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini untuk Jiangcheng kita adalah kesempatan yang sangat penting. Setelah pembangkit listrik tenaga nuklir ini dibangun, Jiangcheng kita akan menjadi salah satu kota teratas di selatan Huaguo. Pertimbangkan gambaran lebih besar. Aku tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Bangunlah dimanapun kau mau, selama tidak dibangun di atas tanah keluargaku. Lihatlah kau orang tua, kenapa kau tidak mau mendengarkan alasan? Lihat ini. Kepala Kota Shao. Lin Yu, Bagaimana situasinya sekarang? pembongkaran area ini selalu berjalan cukup lancar. Siapa sangka kita akan bertemu dengan penentang. Dia dengan keras kepala menolak untuk pindah. Aku akan pergi bertanya. Jangan mendekat. Saya. Pergi. Aku tidak peduli siapa kau. Tolong jangan terlalu emosi. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Cepat pergi. Kalau tidak kau akan menyesal. Apa syarat-syaratmu? Tolong sampaikan dengan bebas. Jika kami bisa memenuhinya, kami pasti tidak akan ragu. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memukulmu. Pak, tolong jangan terlalu emosi. Jangan khawatir. Aku akan pergi kalau begitu. Aku ingin tahu apa yang Pak pikirkan. Dia dengan keras kepala menolak untuk berkomunikasi dan tidak mau pindah. Dan kita tidak bisa membongkarnya secara paksa. Beritahu aku. Kakak Xiao Yu, bagaimana kalau aku yang mencoba? Tidak, Pak memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Bagaimana jika dia menyakitimu? Tidak apa-apa, aku seorang gadis. Aku lebih mudah diajak bicara daripada kalian. Aku akan mencoba. Jika tidak berhasil, aku akan kembali. Baiklah. Hati-hati. Kamu. Pacarku benar-benar luar biasa. Dia bisa membantumu menemukan solusi. Pak Yu, tolong yakinlah. Mengapa dia berbicara dengannya begitu lama? Aku akhirnya mengerti. Mengapa Pak Yu tidak mau pindah? Nona Ye memang mengesankan. Cepat ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Yu tidak mau pindah. Karena dia menunggu putranya. Menunggu putranya. Ketika putranya berusia 7 tahun, tepat di luar rumah mereka, dia diculik oleh pedagang manusia. Pak Yu selalu mengkhawatirkan anaknya. Dia sangat yakin bahwa anaknya masih akan mengingat seperti apa rumah mereka dan akan kembali untuk menemukannya suatu hari nanti. Itulah mengapa dia tidak mau pindah. Ini juga merupakan permintaan terakhir mendiang istrinya sebelum meninggal. Jadi begitu. Aku tidak menyangka. Pak Yu memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ini merepotkan. Jika masalah Pak Yu yang belum terselesaikan tidak bisa diurai, dia pasti tidak akan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kabar tentang putranya. Di era itu, informasi sangat langka. Terlalu sulit untuk menemukan anak yang hilang. Kakak Xiao Yu, kamu sangat pintar. Apakah kamu punya cara untuk membantu Pak Yu menemukan anaknya?
Mungkin aku benar-benar bisa. Tidak. Bisakah kamu? Bukankah aku seorang penemu? Menemukan instrumen yang bisa menemukan kerabat sedarah seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak. Seorang penemu. Apakah itu profesi yang begitu menakjubkan? Tunggu aku sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin instrumen yang bisa menemukan anak yatim piatu yang hilang. Diterima. Pengambilan berhasil. Kompas kekerabatan. Harga tukar 2.000 poin sumber daya. Di dalam cakram pemindai, tempatkan sampel DNA manusia. Ini dapat mencari dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarah dari penyedia sampel DNA. Semakin tinggi kemiripan genetik, semakin terang tampilannya. Xiaoye, aku sudah memberitahumu. Aku tidak bisa bergerak. Pak Yu, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, kami bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Tidak ada gunanya. Bahkan Biro Penegakan Hukum sudah mencari. Sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada jejak. Sudah kubilang, pacarku sangat cakap. Dia menemukan sebuah alat yang bisa menemukan kerabat sedarah. Selama kamu bersedia memberikan sampel rambut, dimanapun anakmu berada, kami bisa membantumu menemukannya. Instrumen ini bisa memindai dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarahmu. Jika kita tidak menemukannya, kita akan pergi ke beberapa tempat lagi. Kita pasti akan menemukannya pada akhirnya. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tua sepertiku. Mengapa kau tidak mencobanya dan lihat? Ini. Titik merah ini adalah lokasi kerabat sedarahmu. Benar sekali. Titik merah ini adalah rumah sepupuku. Pak Yu, lihat titik paling terang ini. Mungkinkah itu rumah kerabatmu? Yang paling terang ada di Suchen kota sebelah. Aku tidak punya kerabat di sana. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Putramu mungkin ada di Suchen. Di Suchen sedekat itu. Di tempat terpencil ini. Sebenarnya begitu dekat. Mari kita berangkat sekarang untuk menemukan putramu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kamar pribadi di hotel. Ayah, ini adalah patung yang aku pesan khusus untukmu. Seekor kilin giok tertinggi. Temsu Putra Yu Xiangyang. Semoga kamu selalu beruntung. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Peng Shui ayah angkat Peng Fu. Luar biasa. Kamu benar-benar tahu apa yang aku suka. Ayo. Murumi ibu angkat Peng Fu. Suamiku, kilin jok ini dibeli oleh Xiao Fu kami yang menghabiskan 5 juta dan diperoleh dari kuil Daling. 5 juta? Tuan Muda Fu benar-benar memiliki bakti. Memang, dia tidak hanya berbakti tapi juga cakap. Setelah paman menyerahkan grup Peng kepadanya, nilai pasarnya kini berlipat ganda. Ketua Peng, 3 orang di luar mencari Tuan Muda Peng. Mencariku. Bawa mereka masuk untuk melihat. Silakan masuk. Apakah mereka temanmu? Xiao Quan. Anakku, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Dari mana orang tua ini datang? Dia anakku. Apa yang kamu teriakkan di sini? Lepaskan tanganku. Orang tua. Aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Kamu adalah anakku. Namamu Yu Xiao Quan. Omong kosong apa yang kau ucapkan orang tua gila? Jika kau ingin mencari putramu, pergi ke kantor polisi. Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Dia anakku. Aku mengenalinya pada pandangan pertama, Xiao Quan. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Orang tua, sudah kubilang aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Pelayan, hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang gila ini masuk ke sini? Kami di sini untuk mencari kerabat.
Kau sudah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan Paman Yu telah mencarimu selama ini. Benar sekali, Kompas Pencari Keluarga menunjukkan bahwa putra Paman Yu ada di ruangan pribadi ini. Saat dia masuk, dia langsung mengenalimu. Pada pandangan pertama, Omong kosong. Xiao Fu adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin dia diculik? dari mana sebenarnya kau berasal? Percaya, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Lihat apa yang dipakai orang tua ini. Semuanya kompang camping. Mungkin dia punya masalah kejiwaan. Aku rasa tidak. Orang tua ini licik. Dia tahu bahwa Xiao Fu sekarang mengelola grup Peng. Jadi dia berpura-pura menjadi kerabat untuk menipu uang. Penipuan semacam ini sudah diberitakan di televisi. Kamu bicara omong kosong. Aku hanya di sini untuk mencari anakku. Kamu bilang aku anakmu. Apa kamu punya bukti? Xiao Quan, ini adalah mainan yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah melepaskannya. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apa kamu masih ingat? Sepotong kayu rusak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apa kau mendengarku? Anakku sama sekali tidak mengenalnya. Barang-barangmu. Pengemis sialan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Enya. Xiao Quan, kamu punya tahi lalat di pinggangmu. Tidak salah lagi. Aku punya tahi lalat di pinggangku. Aku jelas tidak punya tahi lalat sama sekali. Di perutku. Tidak pernah ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Ini. Sudah kubilang dia bukan anakmu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Pergi dari sini. Tunggu. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada ya tidak ada. Kenapa kalian semua tidak pergi dari sini? Siapa bilang tidak ada? Lihat. Ada satu di sini. Tanda yang sangat samar. Ini adalah sisa setelah tahi lalat dihilangkan. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki satu pun tahi lalat di seluruh tubuhmu? Tapi di beberapa tempat, warna kulitnya sangat samar. Bagaimana kamu tahu? Ini sederhana. Kebanyakan orang punya beberapa tahi lalat. Akan ada beberapa tahi lalat hitam. Tapi kamu tidak. Ini hanya bisa berarti bahwa ketika mereka membawamu kembali, mereka takut. Kamu akan dikenali oleh orang tua kandungmu. Saat kamu masih muda, mereka menghilangkan tahi lalatmu. Omong kosong. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apa kamu percaya aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Orang tua gila membawa orang muda gila. Untuk membuat masalah begitu, akan ku beritahu. Suamiku adalah ketua grup Peng. Dia mengendalikan dunia legal dan ilegal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak melihat matahari besok? Grup Peng, sebuah perusahaan kelas 2. Berani menantangku. Sombong sekali. Grup Peng adalah salah satu dari Sucheng. 50 perusahaan besar teratas. Kamu ini siapa sih? Sampai ikut campur di sini. Lihat pakaian mereka. Mereka pasti dari gunung. Orang udik. Yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar menakutkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Aku di sini untuk membantu Paman Yu menemukan putranya. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi Apple. Pada akhirnya, kamu masih tidak punya bukti. Xiao Quan, pikirkanlah. Dulu, ayah selalu mengajakmu ke pohon besar di depan pintu rumah kita untuk berayun. Aku juga membelikanmu permen. Kamu selalu suka duduk di sepedaku dan bernyanyi. Apakah kamu masih ingat hal-hal ini? Kamu salah orang. Dari semua hal yang kamu sebutkan, aku tidak mengingat satu pun di antaranya. Benar sekali. Saat dia diculik, dia masih terlalu muda. Dia belum punya ingatan. Kalau tidak, biarkan mereka melakukan tes paternitas. Tidak, anakku memiliki status mulia. Jika sembarang orang datang untuk mengaku kerabat, dan kita harus melakukan tes paternitas untuk semuanya. Betapa malunya dia nanti. Tepat sekali. Bukan sembarang orang miskin bisa datang ke keluarga kami untuk mengaku kerabat. Berhentilah bermimpi. Tidak melakukan tes paternitas juga tidak masalah. Selama Yu Xiaoquan mengingat hal-hal dari masa kecilnya, itu sudah cukup. Kakak Xiao Yu, kamu punya solusi. Tentu saja. Jangan lupa aku seorang penemu. Kalian semua, tunggu sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah benda yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil. Diterima, pengambilan berhasil. Topi memori membutuhkan 5.000 poin material untuk ditukar. Ekstraksi dapat dilakukan melalui sinyal otak. Ingatan yang telah diubah atau dihapus di otak manusia. Sekaligus dapat mencari ingatan yang terkubur jauh di dalam otak. Dengan ini, setiap orang bisa memiliki memori identik.
Suami. Anak itu tidak mungkin punya solusi kan? Beberapa orang miskin. Solusi macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir. Pakai ini, dan kamu bisa mendapatkan kembali ingatan masa kecilmu. Tidak. Siapa yang tahu apa fungsi benda ini? Bagaimana jika itu berbahaya? Ada apa? Merasa bersalah. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Aku ingat semuanya. Bagus. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nak. Kamu tidak boleh membiarkan mereka mencuci otakmu. Itu semua palsu. Ibu. Aku benar-benar mengingat semuanya. Dia benar-benar ayah kandungku. Tidak mungkin. Tuan muda Peng benar-benar diadopsi. Aku sudah menduganya sejak lama. Tidakkah kamu menyadarinya? Bahwa dia dan Paman Peng tidak mirip sama sekali. Para kerabat dan teman-teman yang terhormat, hari ini, keluarga Peng saya memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Perjamuan akan berakhir di sini. Mohon. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah uang yang kamu inginkan? Kami hanya ingin Paman Yu mengakui putranya itu saja. Mimpi saja. Xiao Fu sekarang adalah ketua grup Peng. Bagaimana mungkin dia mengakui Janice, kerabat miskin ini? Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, reputasi keluarga Peng kita, di mana kita akan menaruh muka? Ayah, ibu, ini adalah hal yang baik. Hari ini aku telah mengakui ayah kandungku. Tapi kalian semua masih orang tuaku. Kebaikan asuhan kalian selama bertahun-tahun ini tidak akan kulupakan. Tepat sekali. Dia hanya punya satu ayah lagi. Ini sama sekali tidak memengaruhi hubungan di antara kalian. Sama sekali. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Apa status kita? Status apa kamu? Jika orang lain tahu bahwa Xiao Fu diadopsi, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Bicaralah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Selama kamu tidak mengakuinya, aku akan memberimu berapapun jumlah yang kamu minta. Sudah kuduga. Di mata orang-orang sepertimu, hanya ada uang. Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Kasih sayang keluarga. Bisakah kasih sayang keluarga memberimu makan? Jika kamu benar-benar peduli pada kesejahteraan Xiao Fu, maka jangan mengakuinya. Bersama kami, dia tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian, dan mulai sekarang jalani hidup di atas orang lain. Sedangkan kamu hanyalah seorang udik dari desa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Tepat sekali. Jika Xiao Fu tidak mengikuti kita, dia mungkin masih berada di suatu lembah gunung bertani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Peng saat ini? Aku. Ayah. Diam. Apakah kamu mengatakan bahwa selama seseorang punya uang, seseorang bisa membuat orang berpisah dari darah daging mereka, mengabaikan prinsip langit dan etika manusia ya? Nah, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak mengerti realitas masyarakat. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, dengan uang, ada kasih sayang keluarga. Dengan uang, seseorang memiliki martabat manusia. Mereka yang tanpa uang, tidak punya hak untuk berbicara tentang kasih sayang keluarga atau etika manusia. Baiklah, sungguh grup Peng. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada kami, hidup atau mati rakyat jelata biasa. Perusahaan sepertimu, dalam proses tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Kamu sudah sering melakukan hal seperti itu ya? Apa urusanmu? Jadi kenapa jika kami menindas mereka? Suamiku kini berkuasa dan berpengaruh besar. Tidak lama lagi, dia akan menjadi perusahaan nomor 1 di Sucheng. Pada saat itu, kalian sampah rendahan hanya akan pantas mendongak melihat kami. Begitukah? Ketika kamu bangkrut, aku akan lihat bagaimana kamu berani memprovokasiku nanti. Halo, Direktur Su. Ada sebuah perusahaan di Sucheng bernama Grup Peng. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku ingin mereka bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Bagus, aku akan menunggu. Kamu cukup pandai berakting bukan? Orang-orang malang sepertimu hanya bisa menghibur diri sendiri dalam fantasi kalian sendiri. Satu panggilan telepon, dan kamu bisa membuat kami bangkrut dalam 5 menit. Kamu sama seperti orang tua itu. Mungkin juga cukup sakit kan?
Begitukah? Benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Baiklah, aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan membuatku bangkrut? Ada apa? Ketua gawat. Saham kita diserang. Apa katamu? Saham kita anjlok, dan ada terus-menerus panggilan dari mitra yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mungkin. Ayah perusahaan kita bangkrut. Dan bank juga meminta kita untuk membayar kembali utang 50 juta. Bahkan belum 5 menit. Itu cukup cepat. Sekarang, kamu juga orang biasa tanpa uang. Terlebih lagi, kamu masih berutang 50 juta. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa kekayaan bersih Paman Yu lebih tinggi dari milikmu dan itu saja. Apel. Dia. Paman Yu. Aku sudah membantumu menemukan putramu. Jadi bisakah kamu menyetujui permintaanku untuk pembongkaran? Ya. Bagus. Maka sesuai dengan perjanjian pembongkaran, kamu bisa menerima satu apartemen 150 meter persegi, serta 50 juta kompensasi pembongkaran. 50 juta. Menurut perkataanmu, hanya dengan uang seseorang bisa punya anak. Sekarang, apakah putra angkatmu memutuskan hubungan denganmu dan mengakui ayah kandungnya? Meskipun kamu menyerang perusahaan ayahku, mereka tetap orang tua yang membesarkanku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayah, ibu, ayo pergi. Anakmu akan bekerja untuk MNJ Hidup IMU. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan kami pergi. Paman Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin mengakui anakku. Untuk sisanya, kau yang memutuskan. Baiklah, kalau begitu begini. Pertama, Paman Yu dan putranya akan saling mengakui. Kamu tidak boleh menghalangi ini dengan cara apapun. Selanjutnya, Peng Fu harus kembali menggunakan nama masa kecilnya Yu Xiaoquan. Kedua, mulai sekarang Yu Xiaoquan bisa menjalani hidup apapun yang dia inginkan. Aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus kembali setiap minggu untuk mengunjungi Paman Yu sekali. Jika kedua syarat ini kalian semua setuju, maka aku akan menghentikan seranganku pada perusahaan grup Pengmu. Baiklah, mengakui dia tidak masalah. Tapi mengganti nama keluarga. Ayahnya adalah Paman Yu. Dia memakai nama belakang ayahnya. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu, mengapa tidak mendengar pemikiran Xiao Quan sendiri? Kalian semua adalah keluargaku. Namun, nama Peng Fu sudah terbiasa. Baguslah anak itu ditemukan. Mengenai namanya. Nak, kau sudah dewasa. Kau putuskan sendiri. Selamat Paman Yu, kamu tidak hanya menemukan putramu, tetapi kamu juga menerima kompensasi pembongkaran. Ini bisa dianggap berkah ganda. Berkah ganda. Villa keluarga Singh. Menurut perkataanmu, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh dikombinasikan dengan fusi nuklir terkontrol. Anak itu Lin Yu yang mengembangkannya. Ya Tuan Muda Shen. Direktur Tian mengatakannya sendiri. Bagus. Kalian semua benar-benar telah memberikan jasa besar. Benarkah, pentingnya dua teknologi ini bagi sebuah negara adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Keluarga Roll dari Amerika Serikat sudah lama menghubungiku. Mereka ingin aku mencari cara untuk mendapatkan teknologi ini. Selama kita menyerahkan teknologi ini kepada mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Keluarga Roll, jika kita memberikannya kepada mereka, bukankah itu pengkhianatan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Sim melakukan pengkhianatan? Itu semua adalah transaksi yang sah. Tuan Muda Shen, saya minta maaf. Saya tidak berpikir panjang. Bukan apa-apa. Bagi keluarga-keluarga kuat di tingkat kita, tidak ada lagi konsep negara. Selama kita bisa mendapatkan keuntungan, berdagang dengan negara manapun, tidak ada bedanya. Tuan Muda Seng benar. Saat ini Huaguo bukan lagi tempat yang baik untuk ditinggali. Penumpasan kejahatan terorganisir dan kampanye anti korupsi semakin sering terjadi. Keluarga-keluarga kuat kita
secara bertahap disisihkan. Lebih baik membuat kesepakatan dengan keluarga Roal, menyelesaikan transaksi, lalu pindah ke Amerika Serikat. Angin kebebasan di sana lebih cocok untuk perkembangan keluarga seperti kita. Negara-negara kapitalis benar-benar tidak menipuku, Tuan Muda Shane. Pada saat itu, aku bertanya-tanya, apakah kami cukup beruntung untuk mengikutimu? Selama kau membantuku mendapatkan dua teknologi ini, membawa kalian semua ke Amerika Serikat bersamaku, bukan tidak mungkin. Tuan Muda Shane, saya punya rencana. Katakan padaku. Tuan Muda Shane. Hebat. Ini adalah metode yang sangat baik. Selama kau membantuku mendapatkan teknologi ini, keuntunganmu akan sangat besar. Terima kasih Tuan Muda Shane.